Pemirsa, viral beredar di media sosial foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat bermain domino bersama seorang pengusaha yang pernah tersangkut kasus pembalakan liar Aziz Welang serta Menteri P2MI Abdul Qadir Karding. Raja Juli pun mengklarifikasi foto yang viral tersebut. Viral di media sosial foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tengah bermain domino bersama seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar Aziz Welang, beserta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding dan juga Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Andi Rukman Nurdin Karumpa. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pun melakukan klarifikasi melalui akun Instagramnya soal viral foto dirinya bersama Aziz Welang. Raja Juli menyatakan pertemuan tersebut bukan agenda resmi, melainkan hanya pertemuan informal setelah ia janji bertemu dengan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Raja Juli pun menegaskan ia tidak mengenal dua pemain domino lainnya termasuk Aziz Welang. Ia juga mengaku tidak ada pembahasan mengenai kasus pembalakan liar sama sekali. Diketahui sebelumnya, Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Aziz Welang sebagai tersangka pembalakan liar pada November 2024 lalu. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan pra-peradilan tersebut pun menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk menghentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejak beberapa waktu terakhir harga beras naik di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga mengantre panjang untuk mendapatkan paket beras gratis dari sebuah kelenteng. Ratusan warga antre demi mendapatkan paket sembako dan beras gratis dari sebuah kelenteng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengurus kelenteng membagikan 3 kg beras untuk masing-masing warga. Warga antusias mengantre pembagian beras karena harganya yang saat ini tinggi di pasaran. Bagi-bagi sembako. Mbak, ini yang didapat tadi apa aja? Beras sama bingkisan, sama jajan. Ya senang, alhamdulillah. Pembagian beras gratis dilakukan sebagai rangkaian dari tradisi ulambana atau sembahyang rebutan yang rutin digelar kelenteng setiap 1 tahun sekali. Kita pilih beras dikarenakan kita juga untuk sekarang ini harga beras kan lagi mahal, jadi kita bisa membagi beras kepada warga sekitar untuk meringankan beberapa warga sekitar. Saat ini harga beras semakin tinggi. Di pasar tradisional, beras mencapai Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara di Jakarta, pemirsa, harga beras premium kembali naik dan langka. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga beras premium mencapai Rp20.000 per kilogram. Pedagang beras premium di Pasar Palmerah, Jakarta menyatakan beras premium kini semakin langka di pasaran. Harga sebelumnya Rp18.000 per kilogram, kini meningkat mencapai Rp20.000 per kilogram. Untuk harga beras premium karungan dengan isi 20 kg melonjak mencapai Rp380.000. Pemirsa, diduga akibat korsleting, 4 ruangan di bangunan Sekolah Dasar Negeri Cibaregbek 1 di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah sarana sekolah ludes terbakar. Inilah rekaman video amatir warga saat kobaran api melahap 4 ruangan bangunan Sekolah Dasar Negeri Cibaregbek 1 Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Diketahui api bermula dari ruangan perpustakaan disertai suara letupan dari atap ruangan, kemudian menjalar ke ruangan lainnya. Setelah lebih dari 3 jam, kobaran api akhirnya bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah sarana sekolah termasuk kelengkapan operator sekolah ludes. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara dipicu korsleting listrik dari ruangan bangunan.
Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Sementara diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Satu mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar. Peristiwa ini terekam kamera warga. Satu mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini. Kebakaran satu unit rumah milik saudara Samsu di Kampung Banteli, Desa Batok, Kecamatan Tenjo, akibat konsleting listrik, dan 3 unit motor terbakar sehingga kerugian sekitar 100. Hingga kini peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Tenjo. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pria di Pagar Alam, Sumatera Selatan ditangkap polisi karena menjual daging kucing. Pelaku membohongi para pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda seharga Rp100.000 per kilogram. Polisi meringkus Sujadi, pria berusia 55 tahun yang menjual daging kucing di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pelaku membohongi pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda. Pelaku menjual daging kucing ini secara berkeliling. Daging dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Pelaku mengaku sudah menjual lebih dari 100 kucing selama 4 bulan terakhir. Kucing ditangkap pelaku dari kawasan pasar dan permukiman warga. Dari keterangan pelaku, sementara ini yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut sudah lebih dari 4 bulan. Kemudian kucing yang sudah dipotong dan dijual lebih dari 100 ekor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Fehman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kreator konten di Bogor mendapati paket berisi kepala babi di depan rumahnya. Peristiwa yang diduga sebagai bentuk teror itu kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat sore. Mulanya korban mendapatkan kabar dari temannya bahwa terdapat paket di depan pagar rumah. Karena korban menganggap paket itu mencurigakan, korban pulang dengan mengajak satpam dan polisi setempat untuk mengecek isi paket. Korban pun mengaku terkejut paket yang ditujukan kepadanya berisi kepala babi. Sebelumnya, kreator konten dengan akun @walikonten ini aktif bersuara soal demonstrasi dan tuntutan rakyat atas kondisi tanah air saat ini. Buka itu isinya apa karena ini mencurigakan. Akhirnya kita pulang, dan ketika pulang paketnya ada di depan pagar. Aneh banget, biasanya paketnya itu ada di dalam untuk nggak tuh dilempar atau mungkin bisa juga dititipin sebenarnya, tapi ini paketnya malah ada di luar pagar. Nah, karena gue nggak berani ngebuka itu isinya apa karena ini mencurigakan, akhirnya gue nelpon pihak aparat terkait gitu, pihak kepolisian, dan juga gue hubungin beberapa orang-orang yang bisa untuk datang, termasuk Bapak Satpam juga gue undang untuk datang ke situ untuk ngecek. Lalu akhirnya kita cek lah itu, hujan Daging babi cukup ini besar, akhirnya cek, dan gue yang ngecek sendiri, gue yang gunting, tapi disaksikan oleh pihak security dan juga pihak kepolisian. Daging babi ini, Pak. Dan ternyata ketika dibuka isinya kepala babi.